Assalamualaikum. Halo, saya Fadia selaku moderator pada tim 5. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 5 akan membawakan materi yang berjudul pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan non-formal. Menarik bukan materinya? Tapi sebelum menuju ke materinya, kita kenalan dulu yuk di tim 5 ada siapa aja. Nah, yang pertama yaitu ada Risma Nadia Rahma, yang kedua ada Sekar Fitrianikum, yang ketiga ada Ayu Puspitasari, yang keempat ada Febri Setiastuti, yang kelima ada saya sendiri, Fadilah Istinadila, dan yang terakhir ada Rika Fadilah Azahra. Wah, cewek semua nih, cantik-cantik pasti kan? Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi, di pengembangan sumber daya manusia dalam PNF ini yang akan dibahas apa aja sih? Nah, kurang lebih kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dari PSDM dan PNF itu sendiri. Dan sebenarnya mereka berdua ini kaitannya apa sih? Dan yang kedua yaitu sasaran PNF dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi PNF itu punya sasaran apa sih di PSDM? Apa sih yang dituju oleh PNF? Nah, yang terakhir yaitu peran PNF dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi perannya seberapa penting sih PNF itu? Nah, penasaran kan? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Rika Fadilah Azahra. Silahkan Rika. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai definisi dan kaitan pendidikan nonformal dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama saya akan memaparkan mengenai definisi dari pendidikan nonformal sendiri. Saya yakin dari teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah dari pendidikan nonformal. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai definisi singkat dari pendidikan nonformal. Jadi pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi, apa kaitannya pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan nonformal? Jadi kaitannya adalah pendidikan nonformal merupakan suatu agenda di mana pendidikan masyarakat dalam bentuk suatu program yang dengan sengaja dibuat guna mendorong ataupun meningkatkan kapasitas yang berdasarkan pada suatu kebutuhan masyarakat, baik itu di lembaga maupun tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal merupakan salah satu bagian terpenting dari pengembangan sumber daya manusia. Oke Rika, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Febri. Silahkan Febri. Baik, selanjutnya faktor apa sih yang membuat PSDM itu ada? Sumber daya alam salah satu faktor terpenting dalam pengembangan. Pengembangan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang dapat meningkatkan produktivitas. Dalam pengembangan ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor makro dan faktor mikro. Sumber daya alam secara makro merupakan warga masyarakat yang berusia produktif untuk bekerja dengan memiliki potensi dengan atau tanpa pendidikan formal yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Yang menjadi faktor makro seperti sumber daya alam, material, finansial, yang mana hal ini didukung oleh ketersediaan faktor sumber daya alam yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Faktor mikro adalah sumber daya alam yang menunjukkan manusia yang bekerja di sebuah organisasi yang disebut dengan pegawai, karyawan, pemimpin, dan lain sebagainya. Dalam faktor mikro ini juga harus memperhatikan kualitasnya seperti kesehatan, pendidikan yang meliputi pendidikan formal dan informal yang menunjukkan keterampilan atau keahlian dalam bekerja. Selanjutnya, kepribadian yang berkaitan dengan moral dan agama. Oke, terima kasih Febri. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Risma. Silahkan Risma. Baik, selanjutnya yaitu siapa saja sasaran PNF terhadap PSDM. Yang di sini yaitu semua lapisan masyarakat seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, kaya atau miskin, serta pernah atau belum pernah bersekolah juga dapat mengikuti suatu kegiatan serta program pendidikan nonformal.
Dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, tentu tidak bisa terlepas dari pendidikan. Telah diketahui bahwa sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Rasanya tidak ada seorang pun yang mengingkari apalagi menolak arti penting pendidikan terhadap individu dan juga masyarakat. Maka lewat pendidikan kita bisa mengukur kemajuan sebuah negara. Ada 4 dimensi manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan, yaitu dimensi yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, dan yang keempat yaitu dimensi keberagamaan. Jika dimensi-dimensi tersebut berkembang, maka kita perlu akan membentuk manusia paripurna di masa yang akan datang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap. Pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sebagai pengganti, berarti pendidikan non-formal dapat menggantikan peran pendidikan formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada warga negara. Sebagai penambah, pendidikan non-formal berfungsi memberikan materi tambahan bagi pendidikan formal. Sebagai pelengkap, pendidikan formal dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal adalah kegiatan belajar yang dimana diselenggarakan oleh warga belajar dan pembelajar di dalam suatu organisasi yang berstruktur yang terjadi di luar sistem persekolahan. Artinya, pendidikan non-formal merupakan sebuah agenda pendidikan masyarakat dalam bentuk program yang dimana dengan sengaja dibuat untuk mendorong atau meningkatkan kapasitas yang mendasar pada kebutuhan masyarakat, baik itu di lembaga maupun tidak. Pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja dan berencana yang bertujuan mengkualitaskan potensi manusia seperti sikap, tindakan, dan karya sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Oke, terima kasih Risma atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu. Silakan Ayu. Baik, terima kasih. Apa saja yang menjadi fokus pendidikan non-formal terhadap PSDM? Keterampilan dan keahlian merupakan yang menjadi fokus pendidikan non-formal. Karena keterampilan dan keahlian sangat berguna bagi masyarakat dalam mencari nafkah untuk membiayai hidupnya dan bertahan hidup. Dengan keterampilan dan keahlian yang didapat dari lembaga atau pendidikan non-formal, tidak hanya untuk memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan membantu orang lain dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan non-formal yang meningkatkan mutu sumber daya manusia dapat membawa individu-individu atau kelompok lemah yang miskin menjadi lebih baik dan sejahtera. Oke, terima kasih Ayu. Materi selanjutnya dan yang terakhir akan dibawakan oleh Sekar. Silakan Sekar. Selanjutnya adalah peran PNF terhadap PSDM. Yang pertama adalah melayani suatu warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat serta mutu hidupnya. Yang kedua adalah membina warga belajar agar memiliki suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga atau yang terakhir adalah memenuhi suatu kebutuhan belajar guna melalui jalur pendidikan. Oke, terima kasih Sekar atas pemaparannya. Nah, itu dia pemaparan materi dari teman-teman kami tim 5 tentang pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan non-formal. Nah, pada penjelasan teman-teman kami yang tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan non-formal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki peran yang strategis karena arena persaingan yang sangat luas. Kemudian, sumber
Sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat masyarakat menjadi tangguh dalam kancah persaingan global dalam memperebutkan peluang yang timbul atas kemajuan iptek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.